Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai tentang keikhlasan ya. Jadi di sini yang akan kita bahas itu mengenai keikhlasan dalam beribadah. Ya, jadi yaitu kita akan sedikit ya membahas mengenai ya sesuatu yang kita baca setiap hari ya, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ya. Jadi kita beribadah itu harus ikhlas ya, tanpa pamrih. Nah jadi ya memang setiap orang punya level-level tingkat ibadah ataupun keimanan yang berbeda. Nah seperti itu ya. Nah ini sebagai salah satu contoh ya, kita kan punya ini ya, kita kan punya anak ya, ada yang mungkin anaknya masih bayi ya kan, ada yang masih bayi, ada yang dia udah 5 tahun ya, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun usia SD, ataupun mungkin ada SMP, SMA, ataupun udah kuliah, udah dewasa ya. Nah itu pun karena umurnya itu berbeda-beda, nah makanya kita dalam mendidik ataupun mengasih suatu, mengarahkan atau memberikan suatu pengertian, itu pun caranya akan berbeda juga, nggak sama ya. Kayak misal contoh kita punya anak 6 tahun atau 7 tahun, ya tentunya berbeda dengan usia yang SMP atau SMA. Cara mendidiknya atau mengarahkan atau membimbingnya itu kan berbeda. Karena apa? Kenapa berbeda? Karena usianya berbeda, terus tingkat penalarannya pun berbeda. Iya kan? Nggak bisa kita mengarahkan anak yang usia anak yang usia 7 tahun sama kayak usia SMA, itu nggak bisa disamakan. Karena mereka penalarannya pun berbeda, daya pemahamannya atau daya serapnya, misal kita ngomong ini, nah itu berbeda juga. Jadi caranya pun itu akan berbeda ya. Nah seperti itu. Nah jadi kayak misal nih, contoh ya, kita SD nih, anak masih SD, itu kalau kita ngomong kan mereka penalarannya masih belum maksimal. Jadi kayak misal kita mengarahkan mereka untuk untuk mandi, untuk makan, itu kan kadang agak susah. Untuk belajar, nah jadi harus ada motivasi atau daya dorongnya, kayak gitu. Kayak misal susah mandi, dikasihlah tambahan uang jajan, jadi rajin mandi, mau mandi, belajar. Jadi seperti itu ya. Jadi kita mendidik anak usia 7 tahun sama SMA itu caranya berbeda. Kenapa? Karena penalaran mereka itu daya pemahamannya, daya tangkapnya itu pun berbeda. Nggak bisa kayak kita mendidik anak SD sama kayak SMP atau SMA, itu tentunya berbeda karena pemikiran mereka pun berbeda ya. Jadi seperti itu. Jadi contoh ya, kayak misal kita punya anak balita usia 3 tahun atau 5 tahun ya. Nah, nanti kan itu masih ini ya, kan enggak, kan penalarannya kan belum ada. Kayak gitu, mana yang aman, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah, kan belum tahu anak usia segitu. Nah, terus pada anak usia balita 3 tahun, 5 tahun ke bawah ya, itu kan nggak boleh pegang pisau. Jadi hindarilah benda-benda tajam kayak pisau, kayak gunting, kayak yang nanti sekiranya akan membahayakan mereka, ya kan? Jadi untuk demi keselamatan mereka itu semua harus dihindari, kayak pisau, karena itu nanti mereka belum bisa memegangnya, cara menggunakannya, memakainya itu belum bisa. Makanya kita sebagai orang tua nggak boleh ya seperti itu. Maksudnya membiarkan mereka mainan yang sekiranya itu berbahaya. Nah itu dijaga, dihindarkan. Kalau anak usia balita ya, karena itu nanti akan melukai mereka. Ya. Nah yang selanjutnya kalau misalkan anak sudah usia sudah usia SMP ya, terutama anak perempuannya
Nah, kalau masih kecil, 7 tahun ke bawah itu nggak boleh pegang pisau atau gunting yang tajam-tajam ya, karena belum bisa cara menggunakannya. Nah, tetapi kalau anak kita udah mulai SMP, SMA, udah mulai ada penalaran gitu kan, karena usianya udah bertambah, otomatis kan cara berpikirnya, penalarannya pun akan berbeda juga, akan bertambah juga. Nah, itu harus belajar memegang pisau supaya apa? Supaya bisa bantu kita sebagai orang tua di dapur, kayak misal masak, motong-motong sayuran gitu kan, harus dipotong-potong, terus bagaimana bumbunya ya, motong bumbunya, cara masaknya itu kan harus pakai pisau. Nah, jadi kalau anak usia balita itu dilarang keras untuk pegang pisau. Kenapa? Karena mereka nggak bisa cara menggunakannya dengan baik dan benar, dan itu nanti akan membahayakan mereka. Tapi kalau anak sudah usia remaja, ya mereka harus bisa pegang pisau. Cara pegangnya, cara menggunakannya, kenapa? Karena supaya bisa membantu pekerjaan kita di rumah, membantu orang tua di dapur. Nah, bantu masak-masak di dapur kan harus pakai pisau, ya kan? Jadi berbeda ya, sesuai dengan tingkatan usia dan penalarannya. Nah, seperti itu. Kayak misal contoh, kita punya itu tadi, kita punya anak perempuan ya. Kita punya anak laki-laki. Waktu sekolah itu nggak boleh berpacaran. Harus fokus sama harus fokus sama sekolah. Sama sekolah SMP, SMA, kuliah, harus fokus dulu. Jangan deket-deket sama perempuan, jangan deket-deket sama cewek, apalagi pacaran. Kenapa? Karena itu nanti akan mengganggu konsentrasinya, akan mengganggu fokusnya. Jadi nggak fokus ke pelajaran sekolah, dan itu nanti akan, ya efeknya akan kurang bagus ya. Kayak gitu. Tapi nanti kalau anak kita udah 25 tahun, udah 30 tahun, mereka udah dewasa, udah waktunya untuk berumah tangga, ya itu harus uh, ada usaha untuk saling mengerti dan saling memahami, apalagi dalam rumah tangga ya. Itu harus bisa untuk saling mengerti dan saling memahami. Ya, jadi berbeda ya karena usia, karena segala sesuatu itu ada tempatnya, ada waktunya, dan usianya pun berbeda. Saat anak kita masih sekolah SMA, kuliah, itu nggak boleh kita deket-deket mereka berpacaran, harus jaga jarak lah. Tapi kalau udah waktunya 30 tahun, 25, udah waktunya berumah tangga, ya harus belajar untuk saling mengerti dan memahami antara satu dengan yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya bisa sejalan, searah, harus saling mengerti dan memahami. Tapi kalau usia sekolah itu nggak boleh pacaran terlalu dekat. Nah, seperti itu, ini contoh ya. Jadi segala sesuatu itu ada ukurannya, ada takarannya, ada waktunya, dan ada saatnya. Nah, seperti itu. Nah, begitupun kita. Kita misal ada di suatu gedung bertingkat ya, atau rumah atau gedung bertingkat. Nah, kita berjalan nih dari lantai pertama, berjalan ke lantai kedua, ke lantai ketiga, lantai keempat. Nah, kalau kita udah sampai ke lantai ketiga, lantai keempat, ya udah otomatis kan kita nggak melihat apa yang ada di dalam lantai yang ada di bawah kita. Lantai pertama, lantai kedua, kan kita nggak bisa melihat. Jadi kita fokus apa yang ada di lantai keempat. Tetapi sudah secara otomatis kita melewati lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Tanpa ditanya pun kita udah pasti melewati lantai yang di bawah kita. Nah, seperti itu ya. Sama kayak contohnya nih, sekolah ya. Kayak kita kan sekolah ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Lah kalau seseorang dia sudah sekolah SMA, ataupun mungkin sudah kuliah S1 misalkan, ya kan udah pasti tanpa kita tanya pun dia udah pasti melewati SMA, melewati SMP, melewati SD, ya udah pasti melewati apa yang ada di bawahnya, kayak gitu, ya kan? Meskipun ya sudah nggak bisa melihat apa yang di bawahnya seperti itu, tetapi udah pasti melewati.
udah pasti menjalani. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ya, begitupun dengan level-level keimanan ataupun beribadah ya, itu juga ya nggak jauh beda lah, hampir sama kayak gitu. Kalau kita akan ada syariat, ada torekot, ada hakikat ma'rifat. Kalau kita berhakikat, itu sudah pasti kita harus bersyariat dulu. Nggak bisa lah kalau kita nggak bersyariat lah, ya apa yang akan dihakikati? Dihakikati itu apa? Dihakikatnya nggak ada, karena itu hakikat itu merupakan penyempurnaan dari syariat. Lah kalau misal kita nggak bersyariat, nanti apa yang mau disempurnakan? Nanti apa yang mau dilengkapin? Ya kan? Ya kita sudah pasti harus bersyariat kalau kita berhakikat. Kayak gitu. Jadi hakikat itu bukan sesuatu hal yang terpisah ya atau bertentangan, itu enggak. Tetapi untuk menyempurnakan syariat itu, untuk melengkapi syariat itu supaya apa? Supaya syariat itu lebih bermakna. Nah, lebih bermakna. Hakikat itu kan hakiki, yang sebenarnya, yang sejati, yang sesungguhnya, ya kan? Ya kan? Hakikat itu kan hakikah, yang hakiki, yang hakiki, yang sejati, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Nah, jadi kita harus belajar hakikat itu. Jadi jangan hanya syariat saja ya. Karena syariat ya maaf, kalau kita belajar syariat fikih itu hukum-hukumnya yang muter terus ya. Muter terus ya. Jadi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, jadi itu muter terus kayak gitu ya. Ya, kalau kita belajar ini fikih ya, syariat ya, itu hukum-hukumnya ya seperti itu. Iya. Nah, tetapi kalau sudah kita berhakikat itu ya kita udah pasti menjalankan itu. Tetapi itu nanti akan lebih dalam lagi kita mengenal hukum-hukum Allah. Seperti itu. Jadi kita sudah tidak terikat dengan hukum yang ada. Jadi kita jangan menyembah aturan ya, jangan menyembah hukum. Seperti itu. Karena aturan dan hukum itu dibuat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena tujuan kita itu adalah bermakrifat, bukan menyembah aturan, bukan menyembah hukum. Iya kan? Cobalah kita belajar hakikat itu. Banyak kisah-kisah yang di dalam Al-Quran juga yang mengisahkan itu ya. Jadi syariat itu bukan ini ya. Ya memang susah ya, nanti takut salah pemahaman gitu. Jadi ya butuh pemahaman tersendiri lah untuk memahami itu. Jadi kayak misal nih, anak kecil suruh belajar sekolah, nanti kalau belajarnya rajin dikasih hadiah ini, misal hadiah apalah kesukaannya, apa mainan atau apa yang itu bermanfaat buat mereka. Nah, tentunya mereka juga akan rajin belajar. Dikasih tambahan uang jajan, mandi juga dikasih uang, nanti mandi dulu, nanti baru dikasih tambahan uang jajan, baru mereka rajin. Ya mau menurut sama kita. Kenapa? Karena ada, oh nanti saya dapat ini. Nanti saya kalau begini-begini, nanti kalau saya rajin belajar, nanti nilainya bagus, nanti saya dikasih hadiah ini. Nah, jadi terfokusnya ke hadiahnya, ke yang dikasihnya itu, bukan yang prosesnya itu. Itu kalau anak kecil ya. Nah, seperti itu. Jadi apa nanti yang akan kita dapatkan kalau saya seperti ini. Nah, jadi kayak seolah ada memikirkan untung ruginya. Padahal aturan itu ya dibuat ya untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kebaikan mereka sendiri. Dan itu merupakan kebutuhan mereka, kayak anak kecil. Mandi, makan, belajar, itu kan untuk kepentingan mereka sendiri. Iya kan? Tapi kalau kita kasih pemahaman, kayak kita ngomong ke anak yang sudah SMA ya, penalarannya berbeda. Makanya caranya pun berbeda, supaya mereka rajin, supaya mereka nurut sama kita, mau mandi, mau makan, mau sekolah, mau belajar. Iya kan? Nah, maka dikasihlah pendorongnya itu supaya mereka taat, supaya mereka nurut.
nanti dapat ini, nanti dikasih ini, ditambahin itu. Nah, seperti itu kan anak kecil ya yang seperti itu. Tetapi kalau kita mendidik anak yang sudah SMA, itu berbeda lagi ininya, penalarannya, daya tangkapnya. Nah, itu pun sama dengan tingkat keimanan kita ya. Jadi sesungguhnya ya, Allah itu untuk disembah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah. Coba pahami, itu setiap hari kita baca. Ya, jadi ya maaf ya, mungkin kalau orang yang level keimanannya masih belajar, masih bersyariat, ya kayak anak kecil tadi, harus sholat, latihan sholat. Nanti kalau nggak sholat Allah akan marah. Nah, seperti itu. Tetapi kalau orang sudah dewasa, masa iya kita ngajarinya seperti itu? Kan berbeda. Iya kan? Iya kan? Berbeda caranya. Karena tingkat penalarannya pun, tingkat pemahamannya berbeda. Kayak gitu. Jadi ini ya, bermacam-macam ya seperti itu. Jadi nggak sama. Kayak gitu. Begitupun dalam hal ibadah. Jadi kalau kita sudah berhakikat, kita acuannya bukan surga dan neraka lagi sebenarnya. Cobalah pelajari sedikit ilmu hakikat mengenai tauhid ya. Sesungguhnya Allah itu, iya, di dalam sholat juga kita baca, iya karena budu wa iya karena stangin. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepada Engkau lah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah aku meminta pertolongan. Ya, coba pahami kalimat itu. Jadi kita nggak ada tempat meminta sesuatu selain hanya kepada Allah. Kayak gitu. Jadi kalau kita beribadah ya, jadi Allah itu kan untuk disembah ya, bukan untuk kita berbisnis kayak orang dagang. Kita menjalankan syariat supaya apa? Supaya dapat pahala. Ya kan, kita bersedekah, iya memang itu seperti itu ya. Tapi kalau kita pemahaman dari sisi hakikat itu berbeda. Kita bersedekah itu supaya kita nanti dapat imbalan dari hasil sedekah itu, kita diberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita keluarkan, ya kan. Terus kita menjalankan sholat supaya nanti menjalankan iya perintah-perintah yang ada supaya apa? Supaya kita masuk surga dan kita nggak dimasukin ke neraka. Supaya kita menjalankan suatu kewajiban dalam hal ibadah, sholat atau yang lain, supaya apa? Supaya kita tidak berdosa, untuk menggugurkan kewajiban dan untuk mendapatkan pahala. Pahala itu untuk apa? Supaya kita masuk ke surga. Nah, seperti itu. Jadi ada take and give. Jadi seolah-olah kita beribadah itu dihitung-hitung. Nah, kalau saya rajin sholat, nanti saya dapat ini. Kalau saya berpuasa, nanti saya dapat ini. Kalau saya bersedekah, nanti Allah akan memberikan ini. Nah, itu kan kayak seolah berbisnis ya. Kita berbisnis dengan Tuhan. Ya kan? Tuhan itu kan untuk disembah. Tuhan itu untuk kita ini. Kita bersujud ya, bersembah kan, untuk kita berserah. Islam itu kan artinya berserah diri kepada Tuhan. Itu mana Islam yang sebenarnya. Jadi iya karena budu, wa iya karena stangin. Sesungguhnya hanya kepada Engkau lah aku menyembah, ya kan. Tetapi terkadang kita sebagai manusia, kita seolah visi kita menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya hati kita terkadang menyembah dunia, menyembah uang, menyembah materi, iya kan? Nggak ada duit, BPKB dimasukin ke leasing, ya kan? Jadi BPKB yang menolong kita, padahal sebenarnya Allah yang menolong kita, iya kan? Jadi seperti itu ya. Jadi apa? Kita harus belajarlah untuk ini melatih keikhlasan kita untuk beribadah. Jadi kita ibadah jangan
pingin masuk surga, nggak mau ke neraka, pingin dapat pahala ini, nanti dapat ini, dapat itu, kita bersedekah begini. Jadi kita masih apa ya, perhitungan. Jadi saya melakukan ini nanti apa yang saya dapatkan. Nah, seperti itu ya. Meskipun Allah juga menjelaskan berjanji di dalam Al-Qur'an juga orang yang rajin beribadah nanti akan begini begini begini. Tetapi kalau kita belajar ilmu ma'rifat yang sesungguhnya ya, itu kita jangan memikirkan itu. Jangan memikirkan pahala, dosa, surga, neraka. Kayak gitu. Cobalah balik yang setiap hari kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi di situ kita harus pasrah, kita harus berserah diri bahwa hidup dan matiku itu hanya untuk Allah. Jadi di situ kita jangan perhitungan. Nanti kalau saya sholat, saya dapat pahala sekian berjamaah. Nanti kalau saya bersedekah, nanti Allah akan mengganti yang jauh lebih banyak dari yang kita keluarkan. Ya kan? Nanti kalau saya menjalankan kewajiban ya yang dijalankan, kita sholat atau kita apa, itu bisa menggugurkan kewajiban, kita tidak berdosa dan kita dapat pahala. Dan nantinya kita akan masuk surga. Nah, itu kan seolah-olah ya memang seperti itu. Tetapi kalau kita merasa sebagai hamba, ya umat dan hamba itu kan berbeda. Kalau hamba itu kan ada kedekatan khusus kita kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita merasa sebagai hamba, ya kita jangan perhitunganlah seperti itu. Bahwa Allah itu untuk disembah, bukan untuk kita berbisnis, atau kita untuk jual beli ya, dalam artian apa namanya, saya melakukan ini nanti saya dapat benefit ini, saya dapat keuntungan ini, nanti saya akan mendapatkan ini, nanti saya akan mendapatkan surga, nanti akan mendapatkan pahala. Nah, jadi jangan perhitungan seperti itu, kayak gitu. Karena kalau apa ya, jadi Allah itu untuk disembah, bukan untuk berbisnis ya atau berdagang. Karena mungkin ada juga sebagian orang yang memahami bahwa dia beribadah itu ya menggunakan ilmu dagangnya, ilmu bisnisnya. Jadi saya menjalankan kewajiban ini nanti saya akan mendapatkan ini, mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Nanti saya mengeluarkan ini, nanti saya akan dapat ini. Itu kan berbisnis namanya. Kayak gitu. Itu namanya berbisnis. Jadi soal itu tuh jangan terlalu kita pikirkan. Jadi soal nanti kita dapat pahala berapa, dapat dosa apa, terus nanti kita masuk neraka, masuk surga, itu udah lewat lah. Jangan kita pikirkan, cantumkan di dalam pikiran kita. Seperti itu. Mau soal ya Islam itu kan hakikatnya itu kan berserah diri. Ya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah. Itu berserah diri. Jadi kita jangan berdagang atau jangan berbisnis dengan Tuhan, dengan Allah ya. Kayak gitu, karena Allah itu untuk disembah, bukan untuk kita ajak bisnis, bukan untuk kita ajak berdagang. Kita memperhitungkan untung ruginya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi soal kita nanti mau dimasukin ke surga atau ke neraka, ya itu urusannya Allah. Dan kita jangan nanti harus masuk ke sini. Saya kan udah rajin ibadah, saya sudah rajin bersedekah, saya udah ini, sudah itu, malah menjalankan kewajiban, sholat berjamaah. Ya harusnya saya pantas lah untuk masuk ke surga. Nah, itu kan ada kesombongan di situ ya. Jadi kita jangan menganggap apa yang kita lakukan dalam hal ibadah itu nanti akan ada ini itu, jangan. Kalau kita berhakikat dengan benar bahwa Islam yang sebenarnya, hakikat Islam itu adalah berserah diri. Jadi kita jangan berbisnis kepada Tuhan, kita jangan berdagang kepada Allah ya, seperti itu. Jadi kita hanya memikirkan keuntungan aja, memikirkan apa nanti yang akan saya dapatkan, apa nanti benefit yang akan saya peroleh.
nanti saya dapat ini, dapat ini, dapat itu. Saya menjalankan kewajiban ini, nanti dapat ini. Ah, itu kan namanya berbisnis. Kayak gitu. Jadi udah berserah diri. Jadi itu melatih kita untuk ikhlas. Kita ikhlas beribadah, menjalankan ibadah, kewajiban sholat, apa ibadah baik secara syariat ataupun hakikah. Itu ikhlas tulus karena Tuhan, karena Allah. Jangan kita berbisnis kepada Tuhan, jangan kita berdagang kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita berbisnis kepada Allah, iya berarti keikhlasannya perlu dipertanyakan dong. Apa maknanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati? Di situ kan kita harus berserah diri bahwa segala sesuatu ibadahku, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu kan berserah diri. Lah kalau kita menjalankan suatu kewajiban masih berharap itu, pingin ini, pingin itu, saya begini-begini supaya Allah nanti ngasih ini, ngasih surga, nggak masuk neraka. Nah itu kan berbisnis namanya. Kayak gitu. Kalau kita ini ya, sedikit belajar ilmu hakikat ya, seperti itu. Jadi kita harus ikhlas lah. Kalau la ilaha illallah, bahwa di dunia ini tidak ada apapun yang disembah kecuali hanya Tuhan. Seperti itu. Jadi Tuhan itu untuk kita sembah, kita beribadah, kita sholat, karena jadi hanya Allah yang harus kita sembah. Jadi bukan karena kita beribadah karena kita pengen masuk surga terus nggak mau ke neraka, karena kita nggak mau berdosa terus kita pengen dapat pahala. Jadi bukan itu. Ya memang secara syariatnya seperti itu, tetapi secara hakikatnya kalau kita berhakikat dengan benar itu kita jangan memperhitungkan ini ya, dapat apa. Jadi kita harus tulus ikhlas karena Tuhan. Apa yang kita lakukan tanpa pamrih. Nah, itu. Kalau kita berbicara ketulusan dan keikhlasan, kita tanpa pamrih kita beribadah kepada Tuhan. Nggak mengharapkan nanti masuk surga, ya Allah, saya ingin masuk surga dan saya nggak mau ke neraka. Itu sudah lewat itu. Sudah nggak memikirkan itu lagi. Ya kan? Tidak memikirkan surga neraka. Seperti itu. Nggak memikirkan dosa dan pahala lagi kalau kita sudah belajar berhakikat dengan benar. Kalau kita menjalankan kewajiban, sholat, ibadah, apa menolong orang, yaitu tulus ikhlas karena Tuhan. Bukan karena pingin dapat ini, dapat itu. Nanti masukin surga, dapat pahala. Nah itu kan kita berbisnis namanya. Itu kalau, iya memang secara syariatnya seperti itu. Tapi kalau kita belajar hakikat, kita harus dilatih benar-benar tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Seperti itu ya. Jadi kita jangan, kalau kita bersedekah juga jangan mengharapkan nanti Allah ngasih, saya ngeluarin uang sekian, nanti Allah akan ngasih sekian. Itu ya jangan berpikir seperti itu ya. Ya memang keimanan itu ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang dia rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin bersedekah. Karena apa? Karena pingin dunia, iya kan? Karena pingin nanti Allah memberikan sesuatu yang lebih ke kita. Berarti kan fokusnya ke dunia. Karena kita mendekat kepada Tuhan, kita menjalankan ini, kita beribadah ini, ibadah itu, supaya Allah nanti mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, berarti kan kita fokusnya ke dunia, bukan fokus ke Allah. Gitu. Ya memang di dalam Al-Qur'an itu ini ya, siapa yang menginginkan sesuatu mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Ya kan? Tetapi terkadang orang kalau dia rajin beribadah, dia puasa, dia tirakat, dia ini itu, ya karena ada sesuatu yang diinginkan. Ya kan? Nah, tetapi ya memang sih memang benar ya, nggak menyalahkan juga. Karena memang level keimanan setiap orang itu berbeda. Nah, ada dia yang deket banget sama Tuhan, tetapi tujuannya itu untuk dunia. Itu ada supaya Tuhan lebih cepat lah untuk mengabulkan keinginan kita. Tapi kita fokusnya ke dunia. Tetapi kalau kita berhakikat dan bermakrifat yang benar, ya
tujuan utama kita ya hanya kepada Allah, nggak ada yang lain. Seperti itu. Soal Allah nanti mau kasih kita dunia, mau kita kasih materi, kita pingin itu, pingin apa. Kalau Allah ngasih, iya kita bersyukur. Tapi kalau Allah belum ngasih ya kita nggak boleh memaksa. Kayak gitu. Jadi itu namanya kita berharap ridho Allah ya. Mungkin kita pingin ini, pingin itu boleh lah. Diizinkan sama Allah. Pingin dunia, pingin duit yang banyak. Diizinkan sama Allah, tetapi belum tentu diridhoi. Ya kan, bisa dikabulkan. Tetapi kan apakah kita menyembah Tuhan itu untuk berbisnis, untuk berdagang? Kan enggak kan? Untuk berbisnis supaya kita ini, kita itu, kita apa. Nah, untuk berdagang. Jadi di sini kita harus belajar makna itu tadi. Iya karena budu wa iya karena stangin. Sesungguhnya hanya kepada Engkau saya menyembah dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Ya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus belajarlah untuk berserah diri kepada Tuhan, untuk ikhlas dan tulus dengan apa yang kita lakukan dalam hal ibadah ya. Jangan berharap ini itu, ini itu. Nah, itu memang bisa, tapi ya seperti tadi ya, kayak Allah memang kan membuat suatu aturan ya, sesuai dengan tingkatan levelnya lah, keimanannya. Kalau kita masih mengejar dunia, ya berarti ya kita dekat sama Tuhan ya untuk supaya bisa ini dikasih dunia seperti itu. Ya, tapi kalau kita deket sama Tuhan ya mau dikasih dunia, mau apa, mau berapa ya itu nanti urusan Allah. Jadi kita ya ikhlas aja, tulus ikhlas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita ridho kepada Allah, nanti Allah pun akan ridho kepada kita. Ya, jadi untuk kesuksesan seseorang atau tingkat keimanan seseorang, ibadah seseorang itu tidak terletak pada materi dan dunia ya. Seperti itu. Bahkan orang yang dia sudah benar-benar berhakikat itu udah nggak mikirin dunia. Yang mau dipikirin, mau dikasih dunia banyak, mau sedikit, mau cukup ya itu ya terserah Allah yang ngasihnya. Seperti itu. Jadi kita nggak memaksa ya. Meskipun ada juga, bisa juga dimaksa, diizinkan sama Allah. Tapi nanti keberkahannya akan berbeda. Ya kan? Keberkahannya. Jadi sesuatu yang diizinkan dan diridhoi itu kan berbeda. Jadi kita beribadah jangan berpikiran yang lain ya. Kita pingin dunia, kita pingin usahanya lancar, pingin ini, pingin itu. Tetapi kita beribadah itu hanya karena kita membutuhkan Allah. Kita tujuannya hanya kepada Allah, bukan ke yang lain. Dan kita tulus ikhlas tanpa pamrih. Ya, jadi berusaha tulus ikhlas dengan apa yang kita lakukan ya, terutama dalam hal ibadah, sholat, puasa. Tulus ikhlas karena Tuhan, karena memang hanya Allah yang wajib kita sembah. Nah, itu ya. Jadi jangan karena pingin masuk surga, nggak mau ke neraka, pingin dapat pahala ini, menggugurkan kewajiban. Jangan berpikir dosa dan pahala, jangan berpikir surga dan neraka. Ada yang lebih indah dan ada yang lebih bernilai daripada surga, ya kan? Ada itu kalau kita sudah belajar hakikat ya. Jadi ya memang hakikat itu untuk menyempurnakan syariat, untuk melengkapi supaya syariat itu lebih bermakna, lebih ada isinya, berisi gitu, bermakna. Nah, seperti itu ya. Jadi ya memang ya harus kita jalankan semuanya lah. Syariat, tarekoh, hakikat dan makrifat ya, karena Islam itu pada hakikatnya itu adalah berserah diri ya. Jadi kita jangan perhitunganlah kepada Allah. Kita beribadah, kita sholat, kita ini, kita itu, kita jangan perhitungan nanti kita dapat apa, dikasih apa. Kita jangan berharap itu. Jadi ikhlas tulus karena Tuhan. Nah seperti itu ya, kalau kita ridho kepada Tuhan, nanti Tuhan pun akan ridho kepada kita ya. Jadi kita perlu ya untuk belajar keikhlasan dengan apa yang kita lakukan, terutama dalam kita beribadah, menjalankan semua perintah-perintah Tuhan itu
Kita jangan berbisnis kepada Tuhan, jangan berdagang kepada Tuhan ya. Nah, jadi nanti kita akan rasakan manfaatnya nanti. Belajarlah keikhlasan, tulus dan ikhlas semua yang kita lakukan karena Tuhan, karena Allah ya, bukan karena yang lain. Nah, itu bukan maksudnya tanpa pamrih apapun. Itu yang namanya tulus ikhlas, itu tanpa pamrih. Ya, jadi belajar ikhlas dan tulus ya. Ya, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.